Wah, alhamdulillah. Mantap. Selamat sore, Mas. Sore, Bang Reno, aman? Gimana kondisi di Sore. hujan? Hujan gede ya? Iya, tapi udah mulai redup ini. Udah mulai reda, Mas, Bang Reno. Oh, oke oke. Di-setkan dulu kameranya. Mantap. Oke, sudah. Saya standingan dulu. Oke. Oke. Bentar, Mas. Kita ini dulu bentar. Suara saya jelas di sana, Mas? Jelas banget, Bang Reno. Suara saya bagaimana, Bang? Aman? Aman, aman. Oke, kita mulai aja, Mas Bangkit ya. Boleh, Bang Reno. Tapi ini Terima Bang kasih. Reno nggak ada itunya. Sorry, nggak ada gambarnya. Oh, di situ belum ada gambarnya ya. Oke. Cek lagi. Gimana sekarang, Mas? Nah, masih belum muncul sih, Bang. Malah muncul-muncul ya. Di saya Iya. pun Mas Bangkit sudah muncul. Oke. Nggak tahu di teman-teman yang lain apakah memang hanya di saya saja. Iya, gimana teman-teman yang sudah join? Gimana? Coba kasih ini komentar. Kalau di saya sudah muncul nih dua-duanya. Oke, gimana Milsaris? Coba dikasih ini komen apakah sudah jelas gambar dan suaranya? Oke, kita mulai saja ya Bang ya. Sorry Mas Bangkit ya. Aman aja, Bang Reno. Terima kasih waktunya. Nah, teman-teman yang nanti akan melihat video ini secara online dan offline, terima kasih. Hari ini kita ngobrol lagi santai dengan Mas Bangkit. Nama lengkapnya Muhammad Bangkit Gunung Surya. Di episode 71 ini, teman-teman, kita mau bahas topik tentang mangrove dan masa depan. Ini bukan soal lingkungan saja, teman-teman, tapi warisan bagi generasi teman-teman, generasi muda. Nah, fakta uniknya sebelum kita mulai obrolan ini, di Indonesia kita ada sekitar 505 kabupaten kota, di mana 297 terdiri dari kabupaten kota yang berhadapan dengan laut, artinya merupakan daerah pesisir berhadapan dengan laut. Artinya 59% atau hampir 60% itu adalah daerah pesisir. Nah, itu sebabnya penting kita mengetahui tentang mangrove dan manfaatnya dalam kehidupan kita dan bagaimana perjuangan Mas Bangkit dan tim dalam hal mangrove nanti kita bisa tanya-tanya. Namun kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh juga disampaikan sehingga nanti bisa langsung dijawab oleh Mas Bangkit. Nah, Mas Bangkit ini seorang aktivis lingkungan pesisir dan mangrove, aktif juga sebagai pengurus di KMPHP Mangrove Sari Brebes, Jawa Tengah. Nah, Ya. teman-teman, KMPHP ini adalah kelompok masyarakat pelestari hutan pesisir. Nah, itu dia. Oke, langsung saja kita ke Mas Bangkit Gunung Surya. Mas, boleh cerita-cerita dulu nih, Mas. Awal perjalanan Mas Bangkit terjun ke dunia mangrove dan apa yang mengubah cara pandang Mas Bangkit sehingga terjun dalam hal ini. Silakan, Mas. Terima kasih Bang Reno sebelumnya. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam lestari, salam kebajikan. Sebelumnya tadi Bang Reno sudah sedikit mengenalkan saya. Izin secara pribadi saya juga mengenalkan diri Bang Reno. Saya alhamdulillah asli Indonesia. Lahirnya kebetulan di Kabupaten Brebes, salah satu desa di pesisir pantai utara. Namanya itu Desa Kalilingi, pedukuhannya Pandansari. Nah, terus kemudian saat ini memang saya sedang mencoba untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan swadaya masyarakat bersama perkumpulan kelompok masyarakat yang ada di pesisir pantai Brebes. Jadi kalau tadi Bang Reno matur asal muasalnya gimana Mas kok bisa kecemplung gitu mungkin ya teman-teman. Kalau memang awal muasalnya adalah memang
kami sudah melakukan kegiatan pergerakan ini sudah dimulai sejak tahun 2004, Bang Reno. Jadi semenjak interupsi air laut kemudian mulai naik, permukaan air laut naik dan masuk ke pemukiman masyarakat, mengganggu aktivitas nilai ekonomi, nilai kehidupan, itu masyarakat kami sudah mulai melakukan pergerakan-pergerakan di rehabilitasi penanaman mangrove itu sendiri. Asal muasalnya ya masyarakat kami ya masyarakat yang sejahtera akan sumber daya alamnya, tetapi sejak tahun 1980-an nilai ekonomi merubah pola pikir dan cara pandang masyarakat yang ada di pedukuhan kami. Sehingga nenek moyang saya, mbah-mbah saya itu merupakan pelaku pembalakan hutan atau deforestasi, peralihan tanah hutan mangrove dijadikan tambak ya teman-teman. Jadi memang alih fungsi lahan ini tidak bagus untuk jangka panjangnya, hanya bagus untuk jangka pendek saja ternyata. Dan dampaknya terjadi, Bang Reno. Tahun 80-an masyarakat mulai mengalihfungsikan lahan, hutan mangrove yang masif, yang padat, 1.500 hektar itu dibabat, dijadikan tambak semuanya. Karena masyarakat kita kan kalau ada nilai ekonomi latah, mohon maaf, pasti arahnya ke sana semuanya begitu. Dan akhirnya tahun 2000-an itu kita mencoba ditegur sama Tuhan, bahwa air laut itu mulai masuk ke kamar-kamar rumah-rumah kami, Bang Reno. Ya, jadi masak nggak bisa, tidur nyenyak nggak bisa, aktivitas nilai sosial juga tidak bisa gitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan kami sebagai masyarakat ada hal yang salah ini sebetulnya. Sehingga pada tahun 2004 masyarakat melakukan gerakan yang cukup masif, dimulai dengan nama KMPHP Mangrove Sari, kelompok masyarakat pelestari hutan pesisir mangrove Dukuh dan Sari. Nah, dari mulai gerakan ini terus berkesinambungan, terus melakukan penyadaran masyarakat, pendekatannya melalui tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial, mantan-mantan kepala desa dan tokoh berpengaruh, kita jadikan bemper terdepan pada waktu itu. Jadi waktu tahun 2004 saya belum tergabung, Bang Reno. Tahun itu saya masih sekolah SMP saja. Masih kecil dan yang ikut main-main sama teman-teman yang senior-senior gitu. Nah, titik kilas baliknya adalah tahun 2014. Setelah saya mencoba untuk mendapatkan kehidupan yang cukup bagus di kampung, sehingga waktu itu saya mulai berpikir dengan teman-teman yang lainnya, kayaknya 10 tahun terakhir ini masyarakat itu sudah melakukan penanaman mangrove dengan cukup bagus, cukup baik, walaupun memang kalau bicara mangrove tahun itu tidak seseksi sekarang maupun tidak se-booming sekarang atau tidak sepomo sekarang, sehingga dulu itu susah sekali teman-teman untuk mencari bantuan secara donor atau bantuan secara pelatihan dan yang lain-lain, Bang Reno. Jadi ketika saya masuk ke perguruan tinggi, alhamdulillah memiliki kesempatan itu, karena kesempatan belajar lebih tinggi itu di kampung pada waktu itu agak susah, Bang Reno. Dan alhamdulillahnya saya memiliki kesempatan itu, dan sembari menyelesaikan kuliah saya, studi saya itu, akhirnya saya dipercayai oleh teman-teman KMPHP yang senior atau yang sepuh ini untuk tergabung dalam organisasi. Jadi melakukan reorganisasi sehingga teman-teman yang lain yang ingin bergabung untuk membesarkan dan menghidupkan nama KMPHP sebagai wadah pergerakan masyarakat itu mulai dilakukan di tahun 2014. Saya mulai dipercayai, Bang Reno. Jadi kalau untuk mengurusi mangrove secara profesional itu ya alhamdulillah udah 11 tahun berlalu, Bang Reno. Luar biasa. Jadi nah, itu kan tadi informasi dari Mas Bangkit, berarti generasi di atas Mas Bangkit itu sudah membuat mungkin sekitar berapa puluhan atau ratusan hektar pesisir itu menjadi tambak, sehingga tidak ada lagi yang menahan abrasi dari air laut ketika air laut naik di permukaan pantai. Nah, sejak itu kakek nenek dari Mas Bangkit mulai menyadari dan mulai melakukan proses penanaman mangrove. Nah, kalau dampak positif yang terlihat nyata di masyarakat itu apa, Mas Bangkit, setelah penanaman pohon mangrove ini? Jadi kalau pola pandang saya ya, Bang, waktu pertama itu tergabung ya, kami hanya berharap bahwa kami itu tidak pindah kampung, Bang. Kami berharap masih bisa hidup di kampung yang sedang sakit pada waktu itu,
kami berharap untuk tidak migrasi keluar desa atau bedol desa pindah kampung, karena nilai-nilai kehidupan itu banyak sekali sebetulnya. Hanya karena ekonomi sesaat saja, dampak buruknya itu sangat terasa sekali gitu. Sehingga tadi yang Bang Reno matur, apa yang dirasakan sekarang, kalau alhamdulillah 21 tahun perjalanan KMPP Mangrove Sari, awareness masyarakat terhadap ekosistem mangrove sudah sangat bagus, Bang Reno. Kalau dulu ya kami agak susah ya, jadi 10 tahun ketika masyarakat sudah melakukan rehabilitasi ini, sebagian masyarakat masih memiliki kendala. Kendalanya kok nilai konservasi hanya sampai pada titik penanaman mangrove saja begitu. Kok tidak ada nilai pemanfaatan yang lain, sehingga akhirnya tahun 2015 itu kita mencoba memanfaatkan nilai ekologis dari hutan ini untuk dijadikan jasa pariwisata, Bang Reno. Nah, tahun 2016 mulai kita melakukan pergerakan dengan kelompok Darwis, kelompok sadar wisata, yang waktu itu kita mencoba untuk mempelajari nilai-nilai kearifan masyarakat di kampung, nilai-nilai aktivitas masyarakat lokal untuk dijadikan paket dan dijualkan begitu paketnya. Jadi kayak wisata desa begitu, Bang Reno. Dan dari manfaat itulah akhirnya kami menghadirkan beberapa nilai ekonomi alternatif, Bang, sehingga akhirnya masyarakat itu tidak berfokus pada mangrove saja, atau melainkan hanya memaksa mangrove untuk memberikan jasa lain, tapi kami memanfaatkan jasa ekologisnya dengan cukup adil begitu, Bang. Dan sekarang ya masyarakat alhamdulillah sudah merasakan dampak banyak sekali, Bang Reno. Luar biasa, keren sekali. Mudah-mudahan bisa menginspirasi daerah-daerah lain atau anak-anak muda yang melihat video ini nanti secara offline. Nah, teman-teman, jadi poinnya adalah kelompok keluarga dari Mas Bangkit ini tidak keluar dari daerah itu, karena kita tahu kejadian itu. Kalau kita searching gitu di internet, teman-teman, di YouTube juga ada peristiwa itu terjadi banjir ya di Brebes. Lalu beberapa masyarakat kan pindah tuh ke daerah lain. Nah, ada satu masyarakat memang kelompok yang bertahan dan mencoba menanam mangrove, lalu membuat suasana mangrove itu hidup, dan bukan hanya nilai mangrove-nya saja, bukan hanya ikan, bukan hanya keamanan, tapi dirubah juga menjadi daerah wisata yang menambah nilai ekonomi terhadap penduduk. Begitu kira-kira ya, Mas ya? Betul, Bang Reno. Kurang lebihnya begitu. Nah, sekarang begini, Mas, supaya nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain begitu, apa tantangan terbesar dan apa yang membuat sampai sekarang ini Mas Bangkit dan teman-teman bisa bertahan untuk memelihara mangrove, sementara godaan-godaan lain kan lebih banyak, Mas, untuk nilai ekonomi yang bisa menguntungkan mangrove gitu. Gimana? Silakan. Terima kasih nih, Bang Reno, sudah diberikan ruang untuk sharing ya. Saya yakin tidak hanya saya saja sebetulnya, Bang, karena saya kenal dengan beberapa teman-teman tokoh di pesisir seluruh Indonesia yang mereka juga melakukan nilai kehidupan di masyarakat dengan hal yang sama begitu. Kalau pertanyaan yang tadi bahwa dasarnya begini, Bang, konsep sederhananya adalah ketika alam yang kita tunggu atau kita nikmatin untuk hidup tidak dijaga dengan adil, maka yang datang bukan pemanfaatan atau jasa yang diberikan dengan cukup bagus. Pasti akan yang terjadi adalah bencana. Mungkin ketika kemarin terjadi di keluarga kami ya, di keluarga masyarakat kita lah di Indonesia, saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera, itu harusnya menjadi refleksi besar kita sebetulnya gitu. Refleksi bagaimana caranya alam itu akan melakukan adaptasinya manakala nilai kehidupannya itu tidak seimbang begitu, Bang. Sehingga dengan pertanyaan yang tadi adalah kami yang masyarakat ketika saya bergabung di tahun 2014, 10 tahun masyarakat sudah melakukan pergerakan itu bagi kami adalah langkah yang luar biasa, karena penyadaran itu adalah kunci utamanya, Bang. Kesadaran itu adalah kunci utama untuk melakukan nilai-nilai pergerakan rehabilitasi mangrove pada waktu itu. Sehingga ketika 10 tahun ini kemudian tidak dikembangkan, tidak dihidupkan lagi, atau bahkan tidak dilanjutkan, kayaknya nilainya akan mati pada tahap itu. Jadi pada waktu itu kami dengan masyarakat sangat berpikir kita itu bisa hidup berdampingan dengan alam tanpa harus memaksa mereka memberikan jasa yang lebih dari kapasitasnya mereka. Kalau mungkin secara konsep yang lagi rame-rame itu namanya konsep nature based solution mungkin ya. Jadi kami melakukan pemanfaatan jasa itu tidak harus merusak ekosistem yang lainnya gitu. Jadi kami memplot-plotkan ada kawasan ekosistem yang dijadikan kawasan inti, kawasan pembudidaya, kawasan pariwisata, kawasan pemanfaatan yang lain gitu. Dan itu yang sedang kita upayakan, dan alhamdulillah
memang Bang Reno, pelaksanaan kegiatan kemangrovan rehabilitasi ini tidak semerta-merta bentuk kelompok, kelompoknya ada melakukan penanaman, penanamannya berhasil atau gagal kita coba tahun depan lagi atau kita ulang tahun depan lagi dengan metode yang baru dari kegagalan yang ada atau dari hasil evaluasi yang ada, itu tidak semerta-merta seperti itu. Pelaksanaan kegiatan selama kami melakukan 21 tahun ini memang cukup berat sekali pada waktu itu, Bang. Jadi ketika kemudian kita sudah berhasil melakukan penanaman mangrove, ada saja orang-orang yang mengaku ngeklaim punya tanah, terus kemudian ada juga kompor-kompor di masyarakat yang ngapain nanam mangrove gitu. Orang beton aja kalau ditanam hancur gitu. Tapi kami punya tokoh-tokoh yang cukup kuat pada waktu itu untuk meyakinkan, untuk menjadi penggerak leader di lapangan gitu. Sehingga akhirnya masyarakat sebagian mulai terpengaruh dan mulai menyadari ketika memang 10 tahun itu sebetulnya belum ada dampak yang sangat berarti Bang Reno pada waktu itu. Karena ya hanya rencana jasa pariwisata itu pun ya masih kecil lah lingkupannya. Tapi PR-nya ternyata masih banyak. Jadi kita mencoba belajar terus Bang Reno. Sehingga pada tahapan ketika kita sudah melakukan rehabilitasi sejak tahun 2004, 2015, alhamdulillah tokoh masyarakat di kami mendapatkan Kalpataru Bang Reno, namanya Pak Mas Hadi. Dan tahun 2016 kami juga mendapatkan Wana Lestari juara 3 itu atas nama lembaga Pak Rusyan yang berangkat mewakili KMPHP di Istana Jakarta. Nah, artinya nilai-nilai ini akhirnya mulai mengubah paradigma masyarakat bahwa ada reward yang kita dapat, tapi tidak hanya reward saja sebetulnya. Ada PR beban yang lain untuk melanjutkan nilai kehidupan dengan memanfaatkan apa yang sudah kita tanam begitu Bang. Dan alhamdulillah ya masyarakat mulai hari ini kita mulai punya nilai ekonomi alternatif yang lain Bang Reno. Kita punya budidaya kepiting bakau, budidaya kepiting soka, mohon maaf, yang pemanfaatan kepiting kecil yang murah kita naikkan harganya dengan nilai ekonomi sirkular. Jadi aktivitasnya kita jual ke wisatawan, kepiting yang dipanen juga kita jual juga, harga kepitingnya ini jadi naik. Kita juga ada pemanenan ikan bandeng ya. Walaupun aktivitas ini adalah aktivitas biasa saja sebetulnya, tapi karena masyarakat kami menjual dan mengemas paket itu dengan cukup menarik, sehingga banyak wisatawan yang tidak pernah tahu proses pemanenan bandeng seperti apa. Dan bandengnya tidak hanya dipanen saja Bang, kita ekonomi sirkularkan lagi dengan apa? Dengan mencabuti duri kan bandengnya satu persatu Bang Reno. Nah, jadi cabut duri satu persatu ini adalah salah satu nilai ekonomi yang ekonomi sirkular yang kita hadirkan, sehingga harga bandengnya yang awalnya 1 kilo 30 itu bisa 1 ekor sekarang jadi 25. Itu 1 ekor isi 2, jadi artinya kan naik 20.000. Aktivitasnya dijual, harga bandengnya juga naik Bang. Nah, terus kemudian kita juga punya nilai ekonomi yang lain, ada garam rebus Bang Reno. Jadi garam rebus ini merupakan aktivitas kebudayaan yang turun-temurun, karena ini sudah dilakukan sejak zaman zaman Romusa, zaman Jepang dulu. Bahkan sebagian info saya dapat dari warga itu waktu awal-awal kita coba pemetaan itu, ya bahkan sudah zaman Belanda pun sudah dilakukan. Artinya proses pembuatan garam melalui perebusan dari mulai air laut yang disuling, terus kemudian kalau bahasa kami dijebur itu disuling, kemudian disimpan di tandon, airnya direbus, kemudian selama 8 jam itu jadi garam. Garamnya itu lebih halus dari garam krosok tambah, dan itu lebih sehat Bang. Dan sekarang turunan produk garamnya udah banyak. Ada garam meja, garam lulur, garam kesehatan gitu. Dan yang salah satu lagi adalah ekonomi alternatifnya adalah kita pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, yaitu dari pewarna tanin mangrove untuk dijadikan pewarna batik dan olahan makanan jenis mangrove. Nah, tapi kalau yang ini memang agak riskan Bang. Kami mencoba untuk menahan carrying kapasitas jasa hutan ini agar tidak terlalu banyak diekspos oleh masyarakat di kami, sehingga masyarakat yang mau memanfaatkan HHBK ini atau hasil hutan bukan kayunya itu hanya boleh masuk dalam tataran kelompok, sehingga kita bisa mengukur, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu diekspos begitu. Karena sejatinya buah itu ya ada itu untuk memperbanyak jenis varietasnya. Tidak boleh dimanfaatkan hanya untuk nilai ekonomi semata saja. Jadi kita tetap harus adil terhadap nilai jasa yang ada Bang. Jadi kurang lebihnya kalau secara pemanfaatan yang dirasakan masyarakat, ya alhamdulillah saat ini banyak Bang, salah satunya tadi ya. Terus yang satu lagi nih cerita yang saya dapatkan dalam 3 tahun terakhir ini Bang, agak cukup unik. Karena ketika hutan mangrove kami sudah tertanam sejak tahun 2004 hingga saat ini, itu kurang lebih ada 480 hektar Bang, yang sudah tertanam oleh masyarakat dengan populasi kurang lebih 4,9 juta batang. 4,9 juta batang itu luasnya luar biasa Bang Reno. Jadi ketika sudah ditanam, kita pernah diusut karena alih fungsi lahan,
karena hutan tanah timbul yang muncul adalah milik negara, tapi sebagian orang mengaku itu tanahnya. Ketika kita 28 kali berdiskusi dengan Kapolres, terus kemudian memang tidak ada faktanya, ya akhirnya kita memenangkan diskusi-diskusi tadi, karena memang masyarakat itu menanam itu bukan di tanah milik masyarakat atau di tanah milik warga, melainkan tanah-tanah timbul. Walaupun sebagian ada, tapi kita ajak diskusi juga masyarakat, biar tidak terjadi tumpang tindih nantinya, ataupun terjadi ketika kita sudah tanam mangrove, kemudian dibabat jadi tambak, nyatanya ya tambaknya hilang lagi karena tidak ada green belt-nya, Bang Reno. Itu yang terjadi beberapa puluh tahun terakhir. Tapi kalau sekarang alhamdulillah hal-hal itu tidak terjadi lagi. Dan sekarang cerita yang uniknya tadi adalah kami ketika hutannya ada, itu masyarakat di kecamatan desa lain itu menginap di hutan kami, Bang Reno, para nelayan untuk mencari ikan, mencari udang gitu. Bahkan mereka itu cukup nyaman karena 3 hari baru pulang ke kampungnya karena jaraknya jauh, sehingga menginapnya di kampung Pandansari yang akhirnya menumbuhkan nilai ekonomi yang baru. Yang kedua, mereka akhirnya jadi polisi hutannya kita, karena selalu kalau ada alat-alat berat mesin dengar itu pasti mereka ceritanya ke kita, ke kelompok. Baru jangan Pak, itu ada alat berat gini, pasti kita datangin, ternyata hanya lewat saja begitu. Artinya alhamdulillah awareness itu sudah terjadi, Bang Reno. Jadi kurang lebihnya itu, Bang. Jadi saya tangkap sebenarnya kalau Mas Wapres gitu ya mendengarkan obrolan kita ini, mudah-mudahan bisa nyampe, sebenarnya lapangan kerja juga bisa diciptakan di daerah pesisir ya, karena tadi 59% kabupaten kota kita itu terdiri dari daerah pesisir. Nah, mangrove ini ternyata menurut cerita dari Mas Bangkit tadi, saya hitung ada 7 manfaat ekonomi tadi yang bisa diciptakan. 7 manfaat ekonomi dengan pengelolaan yang berbeda, tentu kan itu butuh juga tenaga kerja. Jadi masyarakat yang itu harus ke kota. Betul. Yang kedua, memang obrolan ini tidak seksi untuk anak-anak muda ya, karena ini bersifat tentang alam lingkungan. Tapi seperti Mas Bangkit tadi, kejadian kita turut berduka ya yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, Tapanuli. Nah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan pelestarian lingkungan itu memang harus dikelola dengan baik. Nah, saya gini Mas Bangkit, kita ini masyarakat Indonesia ini sering terjadi jatuh ke lubang yang sama. Nah, kalau saya lihat dari komunitas Mas Bangkit ini kan berbeda ya, sudah pengalaman 1980 ada banjir, lalu dari situ berubah, selalu meningkatkan, tidak jatuh pada lubang yang sama, malah mengembangkan dengan nilai-nilai ekonomi yang lain. Nah, mudah-mudahan daerah-daerah lain, daerah-daerah pegunungan, itu bisa melihat gitu betapa daerah pesisir juga bisa bagus begitu ya. Nah, yang kita khawatirkan ke depan itu, masa depan anak-anak kita itu adalah ketika pesisir sudah habis, gunung sudah habis. Nah, bagaimana begitu? Itu menjadi tantangan yang lebih berat lagi bagi masyarakat. Nah, Mas Bangkit, ini mungkin pertanyaan terakhir begitu ya. Mudah-mudahan pertanyaan terakhir ini bisa mendapat inspirasi untuk teman-teman yang muda begitu ya. Kalau melihat masa depan, apakah mangrove ini masih menjanjikan untuk dikelola oleh anak-anak muda, Gen Alpha, Gen Z gitu? Apakah ini menjanjikan gitu ya? Apakah ini punya nilai ekonomi untuk mereka? Dan satu lagi, jika ada pesan yang mau disampaikan Mas Bangkit ke generasi muda, karena anak muda Gen Alpha, Gen Z, apa yang mau disampaikan? Silakan Mas Bangkit. Thank you Bang Reno sebelumnya. Jadi teman-teman kalau menarik ke belakang dengan panjang ya, waktu yang cukup lama, artinya pola kehidupan masyarakat kita itu mulai harus diubah sebetulnya Bang, secara pendidikan maupun secara nilai kehidupan yang ada. Karena sebagian besar itu, kebanyakan masyarakat kita itu tidak dituntut untuk menghadirkan suatu barang atau melakukan produksi sebetulnya. Selalu dituntut untuk menjadi konsumen Bang. Ini yang harus mulai kita selesaikan. Dan yang paling buruk lagi adalah bahwa sadar tidak sadar pendidikan kita arahnya itu kepada pekerja Bang. Pekerja, artinya pekerja yang dipaksa untuk memproduksi suatu barang yang banyak, kemudian mereka ditekan dengan lingkungan yang tidak boleh berkembang, yang artinya nilai-nilainya harus diubah dulu sebetulnya, sehingga memunculkan FOMO-FOMO yang akhirnya kehidupan itu hanya menjadi
lomba lari yang tidak ada finishnya begitu. Karena ini akan bersangkutan kepada bagaimana caranya kita hidup itu memiliki rasa syukur yang cukup luas harusnya, Bang. Dengan kecukupan yang ada, artinya dengan kalau kita hidup di kampung, sorry ya, kalau beda dengan di kota saya yakin, karena ketika di kota banyak teman-teman saya juga ketika bicara COVID itu ya teman-teman akhirnya memiliki peluang untuk pulang ke kampung lagi, karena di kota tidak punya nilai kehidupan yang lebih pasti. Kalau di kampung, mohon maaf, kita pasti nggak kekurangan, Bang. Makanan ada, apalagi kita daerah pesisir. Keluar aja dapat ikan bisa buat lauk, Bang. Nah itu kan salah satu nilai-nilai yang harusnya kita syukurin di awal sebagai nilai kehidupan. Kalau kita nggak melulu harus jadi orang kota, kita nggak melulu harus jadi orang yang terupdate dengan semua hal yang tabu di dunia ini. Kita harus cukup belajar untuk mensyukuri dengan nilai-nilai kecil apapun, sehingga kehidupan itu akhirnya bukan menjadi ajang lari, Bang Reno. Muaranya besarnya adalah bagaimana caranya untuk menghargai apa yang sudah dimiliki dan apa yang sedang direncanakan. Salah satunya adalah mungkin kami ya, ketika tadi Bang Reno bilang pesannya. Kalau pesan saya ya hidup dengan alam itu akan susah, Bang, karena secara tidak sadar orang teriak-teriak mau bilang revolusi di lingkungan, tapi mereka tidak bijak dalam penggunaan energi, mereka tidak mulai bijak penggunaan nilai ekonomi yang tepat, mereka tidak memiliki rencana. Kalau misal bicara jangan makan sembarangan atau jangan beli makanan-makanan yang bikin orang cepat kena penyakit itu. Tapi nyatanya yang teriak itu yang mereka tidak melakukan gerakan yang lain, kayak misal pangan lokal yang kita angkat, pangan-pangan tradisional atau pangan lokal tadi ya. Itu yang kita berdayakan, itu enggak juga. Jadi ya mulai saat ini mungkin pesan saya teman-teman, revolusi itu tidak digemborkan. Revolusi itu mulai dilakukan dari diri masing-masing. Kemudian sebagai penerus bangsa ke depan, saya berharap teman-teman mulai melihat dan menikmati dunia lain. Di dunia mungkin, mohon maaf, masyarakat kita selalu bilang harus menjadi orang kantor, PNS, terus kemudian harus bergaji tetap. Walaupun saya yakin uang itu memang kita harus butuh, Bang. Karena dengan uang itu kita bisa melakukan hal-hal kebaikan yang lain. Gitu. Tapi sejatinya kita juga harus mensyukuri kenikmatan yang ada di kampung dan mencoba melakukan nilai-nilai ekologis yang adil dan berkelanjutan. Itu yang harus teman-teman tahu. Jadi ya saya berharap banyak teman-teman yang lain yang berjuang di daerah pesisir, ya mari kita berjuang selesaikan kehidupan kita di pesisir, karena mungkin Tuhan sudah memberikan jalan itu kepada kita semua. Dan teman-teman yang berjuang di perkotaan maupun di perusahaan, ya kita bareng-bareng berjuang jadi masyarakat yang revolusioner dengan tadi mengenai alam yang adil dan berkelanjutan. Mungkin kurang lebihnya itu, Bang Reno. Karena mungkin satu lagi nih, Bang, tambahan. Secara tidak sadar, teman-teman, negara Indonesia adalah negara kepulauan, teman-teman. Ketika bicara negara kepulauan, itu sangat bergantung terhadap permukaan air laut, mohon maaf. Nah, permukaan air laut ini kalau misal kemudian terus menjadi naik karena pemanasan global terjadi, mau tidak mau ya kita yang hidup di daerah pulau-pulau ini akan sangat kena dampak banyaknya. Sebagian kecil saja, kita tidak tahu, kan kita nggak hidup 100-200 tahun ke depan lagi, Bang Reno. Tapi kalau misal revolusi oner di dirinya kita tidak terjaga, tidak terbangun, kesadaran nilai ekonomi yang berbasis konservasi tidak dimunculkan, ya mungkin kita tidak tahu. Semoga refleksi terjadinya bencana di saudara kita itu Aceh maupun Sumatera itu menjadi refleksi teman-teman semuanya. Artinya bahwa alam itu harus dijaga, alam itu harus dirawat, karena kita itu tanah yang dikasih roh untuk sementara waktu hidup, dan kalau hidupnya tidak bermanfaat, tidak memberikan nilai kehidupan yang adil dan berkelanjutan, kayaknya tanah ini tidak akan bisa bertahan lama lagi seperti kita. Mungkin itu sih, Bang Reno. Luar biasa. Terima kasih sekali Mas Bangkit atas cerita, perjuangan, harapan, inspirasi yang sudah dibagikan. Nah, kalian generasi-generasi Gen Z, Gen Alpha, lihatlah bahwa potensi ekonomi ada di daerah pesisir. Negara kita, negara kepulauan. Kita merawat pulau, merawat mangrove, memberikan kehidupan kepada
masyarakat. Semoga teman-teman yang mendengarkan obrolan ini bisa mendapatkan inspirasi. Terima kasih Mas Bangkit. Semoga kelompok KMPHP Mangrove Sari Brebes Jawa Tengah semakin maju. Nah teman-teman kalau liburan ke daerah Jawa Tengah boleh mampir ke daerah Brebes ya. Nanti teman belajar banyak hal di sana. Mungkin ada yang study tour, ada study alam atau apapun mungkin masih di karena kedepannya memang Indonesia itu akan menjadi negara yang memerhatikan lingkungannya. Terima kasih Mas Bangkit, terima kasih teman-teman. Sehat Satu semuanya. lagi Bang Reno, mohon izin, kalau teman-teman mau cari profil kami, itu tinggal buka di Google aja mangrovesari.com, mungkin akan muncul. Itu web yang masih baru kita kelola karena kita adalah praktisi lapangan Bang Reno, jadi untuk masalah profesional dalam pengelolaan hal-hal dunia maya itu masih kita pelajari. Jadi tapi web ini sudah memunculkan banyak artikel maupun cerita-cerita unik di kami. Mungkin kalau memang ada kebutuhan mau belanja UMKM kami atau melihat secara virtual itu bisa lewat akun web sosial media kami Bang Reno. Keren sekali. Sukses selalu Mas Bangkit. Ada komentar, mantap. Terima kasih komentarnya. Salam sehat. Siap. Mudah-mudahan kita ketemu tadi Mas Bangkit. Terima kasih. Siap, sehat-sehat Bang Reno, sehat-sehat semuanya. Amin, amin.